Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Stelo, Ibu Wali Patriani SPT, tentang bagaimana pengambilan keputusan di sekolah kami. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama saya. Sedikit-sedikit kita ngobrol Ibu, dan mohon maaf karena mengganggu waktunya. Oke. Kali ini saya ingin menanyakan bagaimana prosedur pengambilan keputusan yang biasanya diambil di sekolah kita ini. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi antara kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik. Kalau kasus dilema etika ini itu terjadi dalam banyak hal gitu ya. Misalnya siswa yang mau masuk ke sekolah kita, kan aturannya itu siswa tidak boleh tidak sekolah. Intinya tidak boleh tidak sekolah. Di sisi yang lain, anak ini pindah ke sekolah kita itu karena beberapa kejanggalan gitu ya. Sehingga anak ini harus kita terima begitu. Nah, untuk itu biasanya saya akan mencari informasi dulu, cari informasi tentang anak ini, baik itu di lingkungan mainnya maupun di keluarganya. Nah, sehingga komunikasi dengan orang tua itu sangat penting untuk anak ini bisa kita bersama-sama untuk mendidik bersama-sama dengan keluarga, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dari sekolah-sekolah seperti ini. Kemudian kalau yang bujukan moral bagaimana? Kalau dengan bujukan moral ini memang tidak terlepas gitu ya, tidak terlepas dari hal-hal seperti itu, karena di satu sisi kita butuh dengan hal itu, di sisi yang lain ada hal-hal yang yang harus cepat kita ambil keputusan gitu ya, sehingga kalau itu berhubungan dengan kebaikan dari siswa dan guru, maka itu yang akan saya ambil. Kalau selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Terutama yang dilema etika, ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Betul. Kalau selama ini saya mengambil keputusan itu jelas dengan mencari informasi gitu ya, dengan misalnya diskusi dengan Wakasek gitu yang berhubungan dengan masalah itu, misalnya dengan Wakasek kurikulum, kalau berhubungan dengan anak-anak pembelajaran gitu, dengan Wakasek kesiswaan kalau itu berhubungan dengan masalah siswa, dan yang lainnya juga. Nah, selain itu juga saya suka diskusi juga dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang lain. Jika misalnya ada masalah seperti ini, kira-kira gimana sistem penyelesaiannya? Nanti kita bisa sharing-sharing di situ berdasarkan pengalaman kepala sekolah yang lain. Kemudian kalau langkah-langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan ini bagaimana? Tadi salah satunya sudah saya sebutkan tadi, dengan mencari informasi, dengan mencari cerita dari teman-teman kepala sekolah yang lain dalam menyelesaikan masalah itu maka dengan informasi yang ada, karena kita ngambil keputusan itu kan tergantung apa sih sebenarnya masalah itu. Setelah itu baru kita bawa ke dewan guru. Jadi seperti itu. Selama ini Bu, apa sih hal-hal yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan, terutama yang kasus dilema etika yang tadi itu, yang diterima salah dan diterima juga salah, padahal aturannya saja diterima? Apa yang menjadi hal yang paling efektif menurut Ibu yang Ibu bisa lakukan? Betul. Kalau masalah ini itu tergantung dari bagaimana hasilnya. Kita menginginkan, misalnya contoh ini, kita menginginkan sekolah ini akan lebih baik gitu ya, lebih baik dari dalam bentuk kualitas maupun sarana prasarana selesai gitu. Nah, intinya bagaimana siswa ini berhasil gitu ya. Jadi kita lebih melihat
karena keberhasilan siswa itu juga menjadi kualitas sekolah itu sendiri. Dalam pengambilan keputusan Ibu, apakah Ibu pernah menghadapi misalnya tantangan ketika pengambilan keputusan? Baik, banyak memang tantangan tadi itu ada hal-hal yang mungkin itu tidak sesuai dengan aturan yang harusnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat ke arah situ kemudian terjadi hal-hal yang tidak yang bagaimana anak ini bisa sukses, maka langkah yang bisa diambil itu bagaimana anak itu sukses saja. Tinggal diarahkan saja Ibu ya. Terus bagaimana Ibu dalam pengambilan keputusan itu, apakah ada tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus terutama di dalam etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau Ibu punya jadwal dalam penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Artinya ketika ada masalah kemudian ingin Ibu putuskan, apakah langsung saat itu atau Ibu punya langkah-langkah prosedur sebelum keputusan itu diambil? Baik, keputusan diambil itu jelas pertama kita harus tahu informasi dulu dengan jelas. Dengan informasi itu maka dengan informasi kemudian pengalaman-pengalaman dari teman-teman sebelumnya yang berhubungan dengan masalah itu baru bisa kita ambil keputusan. Karena kenapa? Tanpa informasi yang jelas mungkin ya dengan semua kondisi itu bisa mengakibatkan fatal misalnya dalam mengambil keputusan. Berarti tidak langsung tidak langsung punya jalur, punya langkah-langkahnya ya untuk pengambilannya. Oke, adakah seseorang atau faktor yang selama ini yang dapat mempermudah atau membantu Ibu ketika dalam pengambilan keputusan dalam kasus etika? Apakah ada orang tempat Ibu sharing dulu atau ada faktor-faktor yang bisa mempermudah sehingga pengambilan keputusan itu baik untuk orang banyak? Baik, pengambilan keputusan memang tidak bisa serta-merta begitu saja gitu ya. Perlu informasi, perlu diskusi dengan pihak yang terkait. Kemudian setelah itu maka saya akan melakukan hal-hal yang kayak misalnya saya akan mengajukan ke Allah gitu ya. Ini yang mana yang benar ini? Istihoroh. Kalau misalnya ini yang benar maka itu yang saya ambil dengan cara mungkin Allah akan menenangkan gitu ya, menenangkan dengan pilihan itu. Berarti ada sandaran kita atau tempat berbagi sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Dari semua keputusan yang telah Ibu ambil, kira-kira ada pembelajaran dari Ibu yang bisa dipetik dari mengambil keputusan yang menurut kita berat, ringan, sedang? Ada nggak yang bisa Ibu petik pembelajarannya? Baik. Pengambilan keputusan itu memang biasanya ada baik buruknya. Kalau misalnya sesuatu itu yang saya ambil salah gitu ya, yang kemudian ada teman-teman yang bilang, Ibu kok begini sih? Seperti itu akan saya cross check diri saya sendiri. Ya ada hal yang perlu lebih dikuatkan ini. Mungkin saya bilang tadi tilawahnya mungkin apa sudah kurang sholat sunnahnya mungkin ini seperti itu. Dari lebih ke situ. Berarti evaluasi ke dalam diri sendiri. Evaluasi ke dalam diri sendiri. Baik Bu, terima kasih sudah bersedia melakukan wawancara dengan saya. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu putuskan selama dalam bulan puasa itu membawa berkah buat orang banyak dan kepentingan murid terutama dan bagi kami sebagai guru di sini. Demikian wawancara singkat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.